Oke, kembali lagi bersama saya Adib Gahari. Sekarang saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Grab. Yang kemarin sudah menggunakan aplikasi Gojek ya. Oke, langsung aja. Di sini kita lihat ada Grab dan Gojek. Tinggal klik aja Grab dan kita mulai login. Oh, tapi sebelumnya jangan lupa kembali lagi kita harus ngaktifin layanan lokasi supaya nanti lokasi kita terdeteksi sama drivernya ya. Nah, di sini bisa kita lihat dari aplikasi Grab sendiri ada beberapa. Yang pertama ada makanan, ada mobil, ada motor, ada pengantaran, ada paket hemat, pulsa, token kesehatan dan lainnya. Dari lainnya kita bisa lihat. Oke. Di situ dari lainnya ada juga hotel, sewa, tiket, tagihan, e-scooter, video dan gift card. Beberapa aplikasi dari Grab sendiri saya belum pernah nyoba ya, tapi kalau dari pemirsa sendiri nanti bisa nyoba sendiri apa yang menurutnya menarik dan mau dipakai. Oke, kalau kita back aja. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi-aplikasi sederhana. Yang pertama dari makanan atau yang biasa disebut GrabFood, dari mobil atau yang bisa disebut GrabCar, dan motor GrabBike, dan pengantaran atau yang bisa disebut Grab Express. Itu adalah 4 aplikasi yang sering digunakan kesehariannya untuk mode transportasi. Yang pertama kita mulai dari ada motor. Yep. Oke, yang pertama kita bisa mulai dari aplikasi motor atau GrabBike. Tinggal kita klik di situ. Wait. Yep. Ya. Nah, di sini lokasi saya sendiri udah apa namanya ya. Nah, terkadang terjadi hal-hal yang seperti ini ketika GPS-nya itu tidak pas. Jadi harus dipaskan di mana lokasi kita untuk dijemput. Karena terkadang kita bisa aja kelihatan pas tapi ternyata masih melenceng berapa meter, berapa ratus meter, bahkan beberapa kilo. Yang kasihan kan ini drivernya kalau jemput kita ya. Oke, kalau udah sesuai dengan lokasi yang kita inginkan untuk dijemput, tinggal kita akan menuju ke lokasi yang akan kita datangi. Kalau kita klik di situ, kita tinggal menuliskan lokasi tujuan kita. Saya akan pergi ke, misalnya kita ke Tugu Jogja. Nah, dari Tugu Jogja sendiri ada beberapa opsi, yaitu ada Optik Tugu Jogja, ada pos polisi, dan ada yang lain, ada Alfamart juga. Tinggal kita pilih aja yang paling ini aja, yang paling atas ya, Tugu Jogja Terminal Go. Bisa kita lihat di sini muncul. Oke. Nah, kalau kita pesen GrabBike, di situ akan secara otomatis juga muncul GrabCar yang untuk 1 sampai 4 penumpang. Layanan Grab yang disarankan bisa kita lihat di sini. Oke, lihat semua. Nah, ada beberapa. Keuntungannya GrabCar itu kayak gini nih. GrabCar apa namanya? Aplikasi Grab. Jadi dalam sekali klik kita bisa ada beberapa opsi, yaitu ada GrabCar, GrabBike, Grab Taksi, ada GrabCar Plus, ada GrabCar 6, ada GrabGerak. Nah, GrabGerak ini untuk pelanggan dengan keterbatasan. Nah, dari sini kita tinggal pilih aja mau pakai GrabBike atau GrabCar. Nah, ini kalau dari sini untuk metode pembayarannya saya masih pakai OVO ya. Metode pembayarannya. Nah, di sini metode pembayarannya kalau masih memiliki saldo OVO mungkin bisa pakai OVO. Karena kalau pakai OVO itu harganya berbeda dengan harga tunai. Karena saya nggak punya OVO, saya pakai harga tunai. Nah, di sini yang menjadi perubahan adalah GrabCar-nya ya. Kalau GrabBike-nya sama kali ya. Coba kita balik lagi ke OVO-nya. Coba. Ya, sama aja. Nah, dari sini kalau udah, kita tinggal pesan GrabBike dan kita langsung akan dicarikan driver, dan tinggal kita untuk mengkontak drivernya sesuai alamat kita. Oke, itu tadi dari GrabBike yang lokasinya sesuai dengan lokasi kita saat ini. Nah,
Gimana caranya seandainya lokasi itu berubah, atau ibaratnya kita mau untuk memesankan seseorang. Contohnya kita memesankan saudara kita yang misalnya yang dari mana, dia lagi dari stasiun Tugu, kita cari misalnya di sini, tinggal diklik aja, kita tinggal silang di sini. Kalau kita cari stasiun Tugu, jangan stasiunnya, misalnya dari Malioboro, Malioboro. Nah, di situ pintu selatan, pintu utara, tinggal kita pilih aja misalnya pintu selatan. Nah, di sini misalnya mau pulang ke titik lokasi saya sini, tinggal kita klik aja. Bisa dilewat map, bisa. Nah, kalau map dari situ kita tinggal cari aja deh lokasi yang mau kita arahin ke dia. Bisa. Nah, ini kan lokasi kita di sini kan, tinggal ditaruh di sini aja. Oke, kalau bisa di ini ya, dipasin ya, karena kan. Nah, kalau udah tinggal kita konfirmasi. Oke, nah di situ bisa kita lihat Grab Bike jarak dari Malioboro sampai lokasi kita 25.000. Di sini kita tinggal klik pesan, atau juga kita bisa Grab Now. Jadi Grab Now itu adalah sebuah layanan aplikasi dari Grab. Ketika kita itu sudah ketemu sama drivernya tapi kita belum pesan, tinggal kita pakai Grab Now aja. Nanti bisa tanya-tanya ke driver sekitar situ. Nah, untuk yang disarankan sama aja sih, nggak ada yang beda. Ada Grab taksi, bedanya ada Grab taksi aja. Oke, back. Nah, itu tadi gimana caranya kalau kita memesankan seseorang untuk pakai aplikasi Grab Bike. Nah, kalau kurang jelas nanti bisa komentar ke kolom komentar saya, biar biar saya bisa nanti membantulah sedikit-sedikit. Itu tadi kalau dari Grab Bike ya. Sekarang kita masuk ke Grab Car. Nah, dari Grab Car sendiri, untuk lokasi titiknya itu kita samakan. Di sini kita bisa lihat map. Nah, dari map di situ tinggal kita pasin aja lokasi kita di mana. Misalnya lokasi saya ada di samping rumah Kelor. Sini oke, ini udah sesuai map dengan saya. Tinggal kita klik konfirmasi. Nah, di sini kita akan pergi kemana? Misalnya tadi balik lagi ya ke Tugu Mall Malioboro aja deh. Mall Malioboro. Oke, Mall Malioboro. Di situ ada dua pintu utara dan pintu selatan. Kita pakai yang pintu selatan aja deh. Ya, di situ udah muncul. Oke, dari Grab Car sendiri ada dua tipe, yaitu Grab Car untuk 1 sampai 4 penumpang dan 1 sampai 6 penumpang. Tinggal kita pakai ini aja, metodenya apa, mau OVO mau tunai. Nah, kalau tunai kita bayarnya lebih mahal ya. Bisa dilihat di situ ada perbandingannya, 83k sama 85k. Oke, itu tadi kalau untuk pemesanan dengan cara Grab Car. Nah, tadi pemesanan yang masih kita pesan sesuai dengan lokasi kita. Nah, gimana caranya kalau kita mau memesankan untuk orang lain? Tinggal kita klik di sini, lokasi pinnya kita silang, kita cari di map, atau misalnya kita tahu lokasinya, tinggal kita ketik aja di sini Malioboro Mall Malioboro. Oke, kita misalnya di pintu selatan, saya akan pergi ke misalnya Rumah Kelor kan lewat depan rumah saya. Rumah Kelor tipe Kelor. Oke, ini di sini. Nah, di situ kita bisa pakai ini. Ada pembayarannya tuh naik OVO. Oke, di sini bisa kita lihat. Nah, untuk kita ngasih notifikasinya siapa yang naik, ciri-cirinya gimana, itu nanti akan muncul setelah kita memesan. Nah, selanjutnya gimana sih caranya kalau kita mau pakai GrabFood?
GrabFood juga sering banyak dipakai oleh orang-orang. Dan di sini kita bisa lihat ada beberapa dari beberapa kriteria. Yang pertama ada kriteria yang terdekat, kriteria promosi, resto pilihan, berjuta menunya, Jogja istimewa, parade diskon, pasti untung semua makanan. Bisa lihat di sini menu kekinian, menu paling hits, makanan yang lagi promosi di sekitarmu. Oke, biasanya saya langsung masuk ke yang terdekat. Nah, dari yang terdekat ini kan tinggal kita kita pilih aja mana yang paling biasa kita suka. Misalnya ya kita pesen bakmi Jawa 70, klik. Oke, dari bakmi Jawa 70 untuk biaya pengantarannya hanya 4.000. Di sini ada beberapa menu, tinggal kita pilih aja, misalnya makanan bebek. Oke, kita misalnya mau berapa ya, 1, 2, apa 3, tinggal tambah keranjang. Nah, misalnya tambah lagi bakmi goreng. Oke, tambah ke keranjang, lihat keranjang, kita bisa ganti alamatnya kita pakai dari sini. Ini kan nggak sesuai ya, tinggal kita silang, kita klik ini, dipaskan sama alamat kita aja. Lalu kita ini oke. Nah, kita konfirmasi. Oke, lokasi PIN di situ bisa kita lihat. Nah, kalau udah, ini ada nanti biaya pembayarannya berapa, metode pembayarannya apa. Misalnya kita pakai OVO, biaya pembayaran segitu. Kalau tunai sama aja. Nah, oke, dari sini kita tinggal nanti pesen aja. Kalau udah pesen, tinggal kita chatting sama drivernya aja nanti. Nah, kita akan belajar bagaimana cara menggunakan aplikasi Grab Express atau yang bisa disebut pengantaran. Tinggal kita klik di sini. Nah, di sini tinggal keterangan lokasi, katakan nomor rumah, tinggal kita klik aja. Rumah warna putih, cat pintu hijau kuning. Oke, kalau udah tinggal kita klik berikutnya, ke hari berikutnya. Untuk nomor teleponnya bisa diganti aja sesuai nomor telepon kita, 81228280. Oke, kalau udah misalnya tinggal kita klik tambahkan, masukkan detail penerimanya. Misalnya kita antar ke nah ya, antarnya ke Malioboro lah biar gampang. Malioboro Mall untuk selatan, tinggal kita klik aja, keterangan lokasinya betul, nama penerimanya misalnya Alan. Nah, misalnya tinggal kita klik aja di sini, kalau Alan, nomor HP-nya misalnya 813521. Nah, ini saya ngawur aja ya buat sampel. Nah, ini tinggal kita tambahkan. Oke, di situ udah muncul gimana. Ada dua aplikasi, yaitu Grab Express Instant Bike dan Grab Express Instant Car. Jadi kalau barang yang mau kita kirim itu banyak, ya sebaiknya kita pakai Grab Express Instant Car aja ya. Oke, kalau udah tinggal kita klik berikutnya. Nah, berikutnya di sini kita bisa masukkan promonya apa, terus kita bisa masukkan tunainya juga, udah tunai kayak gitu, yang harus dibayarkan segitu. Oke, tak pribadi, catatan untuk pengemudi. Jadi gini, orang yang dikirim apaan, misalnya botol minum dari aluminium. Nah, tinggal dikasih kayak gitu. Udah, tinggal kita konfirmasi dan pesan aja. Oke, demikian tadi tutorial dari bagaimana cara menggunakan Grab Express. Nah, di situ beberapa keuntungan dari aplikasi ojol sendiri adalah ojol itu sangat membantu karena dia bisa datang di saat waktu-waktu kita itu kurang. Nah, oke, sekian tadi tutorial saya mengenai bagaimana cara menggunakan aplikasi Grab. Kalau ada dari teman-teman yang mau
bertanya untuk aplikasi-aplikasi lain, tinggalkan komen di bawah ini. Nanti akan saya upload video yang sekiranya menurut teman-teman itu, menurut pemirsa itu dibutuhkan. Untuk video-video saya selanjutnya saya akan membuat tutorial-tutorial yang lebih menarik lagi. Tapi tetap stay tune di channel saya dan jangan lupa subscribe, like, and share. Kalau memungkinkan tolong komen dan berikan kritik dan saran supaya mensupport channel saya agar lebih berkembang. Oke. Terima kasih, nantikan video-video saya selanjutnya tetap di channel saya Adib Kari Channel. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Thanks for watch. Salam sukses.